Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di Fajalia Ahmad. Baiklah anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari atau solving the problem in daily life using concept of set. Kita langsung saja ke pembahasan soal ya. Yang pertama, there are 36 student in class 7A, 27 student like mathematics and 28 student like English. If 25 student like both mathematics and English. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, draw the Venn diagram. Kemudian, how many student who just like mathematics? And then determine the number of student who don't like all atau who don't like both ya. Untuk menjawab semua ini ya, yang langkah pertama adalah kalian perlu membuat diagram Venn terlebih dahulu ya. Oke. Ibu buat diagram Venn terlebih dahulu. Kita buat persegi panjangnya dulu ya. Ini anggap aja lurus ya anak-anak gambarnya. Oke, seperti ini. Kemudian buat semestanya atau universal setnya ya. Kemudian nah, kita buat dua himpunan, berarti ada dua lingkaran, ada mathematics dan English. Nah, ini gambarnya menempel ya, intersection, beririsan, karena ada student like both mathematics and English. Untuk himpunan yang pertama Ibu tuliskan sebagai M, yaitu menyatakan matematik. Kemudian himpunan kedua Ibu tuliskan sebagai E ya, atau English ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, nah kita masukin angka-angkanya ya. Nah, ada juga X ini Ibu misalkan sebagai himpunan, sebagai yang tidak menyukai keduanya. Ya, jadi student who don't like both ini Ibu tuliskan di sini X ya. Ada di luar si himpunan tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalian perlu menuliskan ya atau memasukkan angka-angkanya ke dalam diagram Venn ini. Nah, yang pertama kalian perlu masukkan terlebih dahulu itu adalah si irisannya atau student like both mathematics and English ya. Berarti ditaruh di mana? Ditaruh di tengah-tengah yang beririsan, yang intersection. 25 berarti ya, 25 students, berarti 25 kita masukkan ke tengah-tengah. Seperti ini 25. Nah, kemudian setelah 25, kalian perlu perhatikan juga di sini 27 student like mathematics ya kan. 20 student ya, 27 student di sini menyukai matematik, sedangkan di sini sudah ada 25 ya, sudah ada 25 yang menyukai matematik dan English. Artinya sisanya yang menyukai matematika saja, berarti 27 ya, karena kan yang menyukai matematik 27 ya, berarti 27 dikurangi sama irisannya ini, berarti sisanya di sini ya. Oke, kita cek, berarti 27 ya, kita kurangi dengan 25 ya, sehingga hasilnya adalah 2 ya. Nah, coba kalau kita misalnya gabungkan, ini bisa kelihatan ya, kalau kita gabungin ini satu himpunan si matematik ini, berarti kan 2 tambah 25, 27. Cocok ya dengan pernyataan yang ada di soal ya. Kemudian ya, kita buat English juga sama ya. Berarti kan 28 yang menyukai English, berarti 28 dikurangi dengan 25, sisanya tinggal berapa? 3 ya. Jadi hanya menyukai English saja 3 ya, seperti ini ya anak-anak. Berarti dapat disimpulkan yang hanya menyukai matematik ya, yaitu 2 siswa ya. Dari 27 dikurangi 25, jadi 2 siswa, 2 students. Kemudian yang ditanyakan determine the number of students who don't like all. Nah, kalau mencari berapa banyak siswa yang tidak menyukai keduanya, caranya seperti ini anak-anak. Nah, kalian kan sudah tahu ya, di soal sudah ada
bahwa himpunan semesta atau berapa banyak siswa di kelas 7A itu ada 36 orang ya kan. Nah, terus sudah dipecah-pecah nih ya kan. Ada 2 orang yang hanya menyukai matematik saja, kemudian 25 siswa yang menyukai keduanya, dan ada 3 siswa yang menyukai bahasa Inggris. Nah, berarti yang tidak menyukai semuanya adalah sisanya. Sisa dari siapa? Sisa dari pengurangan si 36 student ini dengan dikurangi 2, 25 dan 3 seperti ini. Maka itu adalah siswa yang tidak menyukai keduanya. Ya. Berarti X sama dengan 36 ya dikurangi dengan 2 ya. Kemudian dengan 25 dan dikurangi dengan 3 atau sama dengan 36 dikurangi 30 ya. Jadi ada 6 siswa yang tidak menyukai keduanya ya. Ini 30 dari mana anak-anak? Dari 2 tambah 25 tambah 3 ya. Hasilnya 30. Jadi untuk mencari ya siswa yang tidak menyukai keduanya yaitu dengan cara mengurangi ya si jumlah student di kelas 7A dengan jumlah yang ada di himpunan M dan di himpunan E seperti ini ya. Tadi kan sudah kita jumlah dapat 30, berarti pengurangannya 36 dikurangi 30 dapat 6. Dapat 6 siswa, 6 student who don't like all. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke betul 6 ya. Kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. There are 20 people in a group ya. 9 people like swimming, 10 people like playing football, and 6 people don't like both. Determine the number of people who like both. Nah, kalau ini pertanyaannya berkebalikan dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau yang sebelum itu mencari tahu berapa siswa yang tidak menyukai keduanya. Nah, kalau di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa yang gemar keduanya, yang menyukai keduanya. Nah, kalau contoh soal seperti ini menyukai keduanya, Ibu punya tips cara cepat untuk menjawabnya ya. Cukup kalian ya jumlahkan kegemarannya, like-nya yaitu 9 nanti dijumlah dengan 10 dan jangan lupa juga ditambah dengan don't like both-nya. Jadi 9 ditambah 10 ditambah 6 seperti ini. Kalau sudah dijumlah nanti hasilnya itu kalian kurangi dengan 20 people in a group. Maka itu adalah jumlah dari siswa yang menyukai keduanya ya. Oke, kita bahas sama-sama ya. Berarti 9 kita tambah dengan 10, kemudian kita tambah dengan 6 ya. Hasilnya adalah 25. Berarti people who like both ya. People like both is ya 25 dikurangi dengan 20 sama dengan 5 people seperti ini ya. Gitu anak-anak, gimana sampai sini? Mudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Nah, di sini ingin mencari tahu berapa banyak siswa di kelompok tersebut ya. Contoh di sini, from a group of people ya, 22 people like reading magazine, terus 28 people like music, 20 people like both reading magazine and also music. Determine the number of people in the group ya. Oke. Kalau bentuknya seperti ini ya, kita buat dulu diagram pennya seperti biasa ya. Oke, kita buat semestanya. Berarti ada 2 ya, ada magazine sama music dan tentu beririsan. MA itu magazine dan MU itu adalah music ya. Yang di tengah-tengah berarti 20 ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini ya, ada 20. Yaitu people like both reading magazine and also music. Kemudian yang menyukai musik magazine saja berarti kan 28 ya. 22 ya. 22 dikurangi 20 dapat berapa? Dapat 2 ya. Nah, kemudian di sini 28 people like music berarti 28 dikurangi 20 hasilnya 8. Nah, seperti ini.
Nah, kalau pertanyaannya determine the people ya in the group ya, berarti langsung saja kamu jumlahkan ini semua yang ada di dalam lingkaran ini. Berarti 2 ditambah 20 ditambah 8. Nah, ini adalah banyaknya orang yang di kelompok tersebut, seperti itu ya. Jadi 2 tambah 20 tambah 8, 30 siswa. Oke, anak-anak ya. Caranya sama ya. Jadi pertama sekali kalau tulisannya itu, kalau misalnya ada 2 himpunan pasti itu beririsan. Dan beririsan berarti langkah pertama itu masukkan angka yang beririsan terlebih dahulu. Nanti tinggal yang hanya menyukai dan hanya menyukai ini tinggal dikurang-kurangi saja ya dari si irisannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini from 40 student ya, there are 20 student like volleyball, and then 10 student like karate, 7 student like basketball and volleyball, 5 student like basketball and karate, 4 student like volleyball and karate. If 3 student like all the games, then draw the Venn diagram, and then how many student who like basketball. Nah, kalau bentuknya seperti ini juga sama ya, kalian tuliskan dulu, kalian gambar dulu diagram Venn-nya. Nah, kalian perhatikan di sini ada berapa himpunan anak-anak ya. Di sini karate, basketball sama volleyball. Berarti ada 3 himpunan, berarti ada 3 lingkaran, ya kan? Nah, gambarnya itu pasti beririsan semua ya, beririsan semua. Nah, Ibu buatkan saja langsung ya di sini diagram Venn-nya. Oke, buat tulis semestanya. Nah, kemudian kalian buat juga ya, berarti ada 3. Nah, ini yang pertama volley, V ya Ibu tuliskan di sini, dan K ini karate ya. Untuk yang ketiga ini basketball, Ibu tuliskan B ya di sini. Nah, kalian lihat di sini ada 3 himpunan. Oke, anak-anak, di mana yang beririsan ketiga-tiganya, yang menyukai ketiga-tiganya itu ada di sini anak-anak ya. Ada di sini menyukai ketiga-tiganya. Jadi kalian perlu menaruh ya angka yang menyukai ketiga-tiganya di sini terlebih dahulu ya. Oke, lihat di sini. If 3 student like all the games, berarti 3. Artinya kamu tuliskan angka 3 di sini. Ya, setelah itu nanti kalian perhatikan yang menyukai kedua-keduanya ini ya. Oke. Ibu lanjutkan. Berarti kita tulis angka 3 di sini ya. Oke, kemudian kita cek lagi di sini 7 student like basketball and volleyball. Berarti ada 7 ya, 7 siswa yang menyukai basketball dan volleyball. Basketball kan ini ya. Terus ini volleyball, berarti yang menyukai keduanya volleyball dan basketball di sini ya anak-anak letaknya. Ya, di sini irisannya. Berarti tadi kan berapa? 7 siswa ya. Kalau di sini sudah ada 3, berarti sisanya di sini berapa anak-anak? 4 ya. Jadi 7 dikurang 3 dapat 4 di sini. Ya, karena kalau dijumlahkan ini 4 tambah 3 7. Ya enggak? Tuh. Ya. Gitu kan? Jadi di sini 4 ya. Yang beririsan dia 4. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini 4. Ada lagi pernyataan berikutnya, 5 student like basketball and karate. Oke. Like basketball and karate berarti letaknya di sini. Ya, ini kan basketball, ini karate, berarti beririsannya di sini. Karena di sini 5 student like basketball and karate, karena di sini sudah ada 3, berarti di sini sisanya 2, ya enggak? Jadi 5 dikurang 2. Jadi di sini 2, kita tuliskan. Oke. Nah, kemudian ada lagi pernyataan berikutnya di sini. 4 student like volleyball and karate. 4 student like volleyball, ini volley ya. Terus ini karate. 4. Karena di sini sudah ada 3 ya. Berarti di sini sisanya berapa? 1 ya. 4 dikurang 3, sisa 1 di sini. Oke, kita tuliskan yang beririsan volleyball dan karate itu. Ya, 1 di sini karena tadi sudah ada barisan semuanya 3 ya. Jadi sisanya 4 dikurang 3, sisanya 1. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung lihat pernyataan berikutnya yang ini, yang di atas nih. Ya.
20 student like volleyball. Ini 20 student ya, satu lingkaran ini 20 student. Nah, di sini sudah terisi angka 1, 3, 4. Berarti sisanya berapa anak-anak? 20 dikurangi dengan 1, 3, 4, ya enggak? Ya. Berarti 20 dikurangi 1 dikurangi 3 dikurangi 4. Ya, hasilnya sama dengan 12, seperti itu. Jadi ya, yang hanya menyukai volleyball saja yaitu 12 ya. Kemudian nih ya. Kemudian kita lihat lagi pernyataan berikutnya, 10 student like karate ya. 10 student. Nah, ini kan satu lingkaran ini 10 student ya, sedangkan ini sudah terisi angka 1, 3 dan 2. Berarti di sini berapa anak-anak? Sisanya ya kan 10 dikurangi 3 dikurangi 1 dan dikurangi 2 ya. Berarti hasilnya berapa? 10 dikurangi 1 dikurangi 3 dan dikurangi 2, maka hasilnya sama dengan 4 ya. Nah, berarti yang menyukai karate saja yaitu sebanyak 4 di sini ya. Oke, nah selanjutnya ya, berarti gambar diagram Venn-nya sudah selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita cari ini ya, sisanya ini. Di sini berapa sih ya yang hanya menyukai basket saja ya? Gimana caranya? Berarti langkah pertama yaitu kamu mengurangi jumlah semua murid yaitu 40 murid ya, dikurangi dengan 12 dikurangi dengan 4 ya, dikurangi dengan 1, 3, 4 dan 2, hasilnya 14 ya. Berarti di sini 14 siswa yang hanya menyukai basketball saja, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan di sini kan student who like basketball, berarti yang menyukai basket itu ada berapa? Satu lingkaran pool ini kan ya, satu lingkaran pool ini berarti 14 ya. Nanti student like basketball ya, 14 ya, ditambah dengan berapa ini? 14 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3 dan ditambah dengan 2, hasilnya adalah 23. Seperti itu ya anak-anak, itu caranya ya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa kalian mengerti, amin. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jika video Ibu bermanfaat, kalian bisa like, share, komen, dan jangan lupa untuk kalian subscribe. Oke, see you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.